wa yajibu fil wudu'i izalatul awsakhillati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin. Wajib pada berwudu oleh menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalang-halangi akan sampainya air ke anggota wudu, kecuali tidak wajib jika ada pada menghilangkan kotoran itu sangatnya kesulitan. Wa misluhal awsakhul lati tahtal azfari, dan seperti kotoran itu adalah kotoran yang ada di bawah kuku, wala yakfi masul a'dha'il maghsulati balla buddha min sayalanil ma'i 'alaiha, dan tidak memadai oleh mengusap anggota yang dibasuh, bahkan tak dapat tidak daripada mengalirkan air atas anggota yang dibasuh tersebut. Artinya saudara, sesudah kita membahas fardu wudu udah selesai, ada 6. Kita akan berbicara tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu banyak, tapi kiai kita hanya menyebutkan 2 saja dari banyaknya syarat-syarat sah berwudu. Salah satunya tentu menggunakan air yang suci, mensucikan. Itu wudu kalau pengen sah. Enggak boleh kita wudu pakai teh manis, enggak boleh kita wudu pakai Pocari Sweat, enggak boleh kita wudu pakai sirup marjan. Airnya harus suci, mensucikan. Kedua, supaya wudu kita sah diatur oleh agama. Apa syaratnya? Tidak boleh ada penghalang antara air dan anggota wudu kita. Enggak boleh ada penghalang antara air dengan anggota wudu kita. Artinya bila ada penghalang wudu kita enggak sah. Contoh cat, contoh sisik ikan. Begitu kita ngecat rumah, begitu kebetulan ada bonus dari kantor, ngecat sendiri biar cukup, akhirnya kita wudu. Udah kita bersihin sih, pikir kita udah rapi muanya, sholatlah subuh itu, dohor sholat, maghrib sholat, terus dari hari Minggu ampelah ketemu ngaji malam Rebo. Pas ngaji malam Rebo, pas ngomongin syarat wudu cat, inget malam Minggu cat, liatin tangan, loh ada cat, sedang cat itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Berarti wudu kita enggak sah. Kapan? Wudu tadi Isya sampai Minggu. Iya Minggu, ngecatnya malam Minggu mulainya. Berarti sholat subuh Minggu enggak sah, dohor Minggu enggak sah, asarnya enggak sah, maghribnya ampe tadi. Wajib diulang tuh sholat kita. Berapa hari tuh dari kita pakai cat tuh ampe sekarang? Itulah sholat wajib diulang. Kenapa? Karena syarat wudu air kudu kena anggota wudu tanpa ada penghalang. Karena itu kata kitab kita, wajib ketika wudu menghilangkan kotoran-kotoran semacam cat
semacam sisik ikan yang dapat menghalang-halangi sampainya air ke anggota wudu, wajib dibuang. Illa, kecuali yang gak wajib dibuang bila bakal menyulitkan. Biasanya orang tatoan, badannya tatoan, hitam-hitam, gambarnya mana tengkorak lagi, gambarnya di tangan. Ini kalau diilangin bakal nyakiti badan, disetrika dan belum tentu sembuh. Dah nggak usah, biarin aja, nggak apa-apa, sah sholatnya. Begitu. Kalau bisa diilangin, wajib diilangin. Kalau bakal ngilanginnya nyakitin, ndak usah. Begitu, kayak begitu, nggak apa-apa. Jangan sampai kita ada orang tatoan, kita berkata begini, lu motong kagak bakalan sah sholatnya, badan lu tatoan, udah ndak bakal sah. Akhirnya dia kagak sholat gara-gara kita. Dia nggak sholatnya, yang dosa kita juga, kan kita yang membuat dia nggak sholat. Namanya mulut kotor. Jangan kita. Bagus tatoan, cakep. Ini bagaimana Pak Haji? Tatoan, udah tobat aja. Asal Anda udah tobat, Allah memaafin. Yang penting jangan bikin lagi. Udah sholat, nggak apa-apa. Masih bagus ente tatoan sholat daripada tetangga saya tatoan kagak, ora sholat. Begitu. Ada nggak? Banyak lagi ya. Iya, begitu. Tatoan aja diributin, begitu. Nggak apa-apa, udah kayak begitu. Wajib hukumnya cat-cat yang ada di badan, begitu. Termasuk mohon maaf belean matanya. Kalau matanya belean, maka subuh biasanya ini pas sholat, Allahu Akbar, udah serakaat, tangannya begini-begini, ada belek, wudunya nggak satu. Lah kan nggak kena air pojokannya, ulang wudunya. Begitu, karena ada penghalang air sampai ke anggota wudu kita. Begitu tuh, pikirin tuh yang kayak begitu. Gara-gara belek doang tuh wudu kita bakal bermasalah di sholat kita. Karena ini syarat di antara sholat adalah dalam berwudu tidak boleh ada penghalang air sampai ke anggota tubuh kita, kecuali tangan kita mendaging. Ada orang tangannya lengket dari lahirnya, ini mau jangan dirobek, biarin aja, sah wudunya. Kecuali kena power glue, tahu power glue? Iya, yang kayak begitu tuh kan nempel di tangan, ini wajib dibuang, bersihin tuh ya, pakai thinner dah, pakai apa kek, itu wajib tuh untuk kemudian kita buangin. Termasuk tai kuku kita nih jangan sampai hitam, wudunya nggak sah. Jadi saudara mau piara kukunya mah terserah saudara, enggak dipotong-potong kukunya panjang sampai 2 meter, enggak apa-apa. Kalau mau begitu, repot amat mau belok-beloknya ya kan. Begitu, itu sih pilihan, suka-suka. Tapi kotorannya ini wajib dibuang. Kotorannya ini wajib dibuang, bersihin. Sebab kalau kukunya masih hitam, airnya enggak masuk, nanti wudunya enggak sah. Kata kitab kita, wa misluhal ausakhul lati tahtal adfar, seperti demikian itu wajib dibuang kotoran yang ada di bawah kuku, yakni tai kuku, wajib hukumnya dibuang karena ngalang-ngalangin sampainya air ke anggota wudu. Ada handiplas ya, handiplas kan ada 2 model, ada yang dari plastik, ada yang dari kain. Yang plastik tentu air kagak nyerep,
nggak nembus, wudunya nggak sah. Ini kita harus pikirin. Jadi dalam wudhu tuh harus betul-betul kita fahami ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau saudara sebagai petani, ini berat. Petani baru juga dibersihin kukunya, sholat dohor, nyebur lagi ke sawah lagi, dipotong lagi, ini bisa kepotong jarinya ini. Kalau yang kayak begitu ribet-ribet agama enggak apa-apa. Termasuk barangkali yang kerja bengkel gitu ya, kan kerja bengkel oli api hitam baru dibersihin, sholat inap, dimaklumi karena ada syiddatul masyaqqah, kesulitan sangat buat dia, maka yang model begitu dimaafkan oleh agama. Jadi di antara syarat wudu kudu sampai air ke anggota wudu tanpa ada yang menghalang-halangi. Periksa kukunya harus benar, jangan sampai ada cat, jangan sampai ada handyplus dan seterusnya. Judulnya aja handyplus, plus itu plastik maksudnya, begitu, agar supaya kita betul-betul wudu kita sah. Ketiga, oleh karena dalam wudu ini ada membasuh dan mengusap, kita harus bisa bedakan mana basuh, mana ngusap. Arti basuh, airnya kudu ngalir. Arti ngusap, airnya tidak mesti ngalir. Bila agama menyuruh dalam wudu basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, berarti airnya kudu ngalir. Kalau airnya nggak ngalir kayak begini, ini air, anggap air putih biasa ini, kita buang, kita usapin begini, ini namanya ngusap, bukan basuh. Walaupun kena air tidak sah, karena perintahnya faghsilu wujuhakum, basuh, yakni airnya kudu ngalir. Kalau yang dimaksud basuh, airnya mengalir. Kalau yang dimaksud ngusap, airnya tidak mengalir, tidak mengapa. Contoh pala, ini air biasa, kita giniin aja masih basah, usapin, jadi namanya mengusap. Jadi perbedaan membasuh dan mengusap kayak bedanya makan dan minum di warteg. Kalau kita makan pasti minum, kalau minum belum tentu makan. Kayak Nabi dan Rasul, kalau dikata Rasul udah pasti Nabi, kalau dikata Nabi belum tentu Rasul. Kalau dikata basuh udah pasti ngusap, kalau dikata ngusap belum tentu basuh. Sehingga kata kitab kita, wala yakfi mashul a'dha'il maghsulati, kagak sah mengusap anggota wudhu yang kudu dibasuh. Akan tetapi kalau anggota itu kudu dibasuh, min sayalanil ma'i alaiha, wajib hukumnya airnya kudu ngalir. Airnya kudu ngalir. Itu arti membasuh. Jadi sehingga bagaimana kalau pala dibasuh? Sah hukumnya. Karena kalau mengusap apalagi basuh, ngusap aja jadi. Ada orang nih air dari keran diginiin, basah sampai rambutnya, begitu sampai kulit palanya basah, digini-giniin. Itu namanya bukan mengusap, tapi membasuh pala. Sah. Orang dikata ngusap aja sah, apalagi basuh. Cuman ingat, kalau perintah agamanya kudu basuh, kalau diusap
enggak sah sebab perintahnya dibasuh. Itu makna di sini bunyinya wala yakfi mashul a'dha'il maghsulati, kagak cukup, yakni kagak sah bila anggota yang dibasuh dikerjainya cuman diusap-usap doang, tapi kudu di mana air kudu ngalir pada anggota yang wudu yang wajib untuk dibasuh. Ini yang paling pokok. Bila orang jarinya 6, bagaimana lebih 1? Karena masih nempel, wajib juga dibasuh juga. Bila jari yang 6-nya dipotong maka kalau udah misah enggak wajib untuk dibasuh, enggak masuk pada anggota wudu sesudah kena potong. Ini ngaji kita malam hari ini. Yang pertama bahas fardu wudu ke terakhir, yang kedua bahas syarat-syarat sah berwudu. Maka ini kita kudu perhatikan betul supaya wudu kita benar-benar sah menurut agama, sehingga wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita penting mengkaji bab wudu ini supaya kita menuju sholat dengan sempurna dan benar akan terjadi bila diawali dengan wudu yang benar dan sempurna. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah, kuat oleh Allah, pelan-pelan kita sempurnakan ibadah kita, tidak mau asal-asalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Buat tanya jawab saja, ini materi baru lagi di bawahnya, biar nggak terlalu numpuk. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik. Tadi kan yang dibahas itu wudu yang tidak sah, ya. Wudu yang tidak sah misalkan kena cat tadi itu kan harus diganti sholatnya tuh. Iya. Yang benar-benar dikerjain kan tidak sah gitu ya. Nah, saat menggantinya itu pada saat waktu sholat atau bagaimana? Iya, baik. Cara bayar utang tuh kalau saya ngutang sama sampean jam 7 pagi, kalau bayaran jam 7 malam boleh nggak? Ini punya utang nih, jam 7 pagi saya ngutang, bayaran jam 7 malam boleh nggak? Dohor boleh nggak? Asar boleh. Jadi bayar utang mau kapan saja, enggak mesti habis dohor bayar dohor, asar bayar asar, kapan saja silahkan untuk mengkodoknya. Boleh saja. Andai pengennya kayak begitu, tidak mengapa juga, boleh saja. Nah, entar aja dah dohor habis dohor, boleh juga yang kayak begitu, boleh. Tapi tidak mesti sebuah keharusan qada dohor di waktu dohor, tidak. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Yang kedua boleh Baik. Kalau saya kan dulu tinggal di Kembangan. Nah, di sana tuh kalau ada yang meninggal, suami istri itu mengucapkan talak atau cerai gitu. Itu diajarkan apa? Iya, baik. Sebetulnya nggak perlu. Jadi memang kadang repot juga. Ini mah adat doang itu. Apakah ketika seorang suami istrinya meninggal, apa kudu ngomong gue cerai lu? Orang kagak ngomong cerai aja, kawin lagi masih hidup boleh. Mau ngapa ngomong cerai lu? Nggak ada gunanya juga, udah mati juga. Begitu. Cuman ada bahasa adat begini. Ini cerai hidup, cerai mati. Gara-gara adat tuh bahasa cerai mati, emang lu udah cerai belum? Lu cerai begitu. Itu kalimat adat saja, bukan dari agama. Bininya mati, gua cerai lu, kagak jadi juga. Idza mata ibnu adam in qata amaluh. Kalau orang udah mati udah nggak ada peraturan,
begitu. Ente nggak ngomong cerai juga bini kita nggak bakal marah, kawin lagi juga udah mati, marah nggak dia? Kagak lah, mau ngapa bilang cerai lo. Ini adat saja, bukan pada agama itu. Tapi saya dengar ada itu masyarakat, oh banyak ya, iya kayak gitu saya dengar, tapi prakteknya saya belum tahu gitu. Iya, nggak perlu bini mati lalu ngomong itu, apalagi lakinya yang mati. Lakinya mati, si bini, bang gue cerai lu, kagak jadi. Emang bini punya talak apa? Begitu. Enggak ngomong begitu juga lu boleh kawin lagi. Cuman ada kalimat muncul di adat, cerai hidup apa cerai mati. Cerai mati, emang udah cerai belum? Lu ngomong gitu. Ini gara-gara adat inilah muncul ketika mati, si laki bilang sama bini, neng gue cerai lu, begitu. Enggak perlu juga kayak begitu. Enggak perlu, adat saja, di agamanya tidak ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Iya, waalaikumsalam, Mbak. Tiga, pengganti wudhu, pengganti mandi, pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Jadi kalau misalnya kita pas ke masjid, air mati, kita ambil air umum. Pas sholat, menjalankan sholat, air mengalir. Itu seperti apa? Baik, jadi enggak ada air tuh bukan kayak begitu. Kalau enggak ada air kemudian kerannya mati, itu berarti tokennya belum dibayar. Itu mah bukan tayamum, bayar listrik. Kalau model kayak begitu, bayar listrik. Ini enggak ada air nih. Daerah Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau di Arab, di sebagian daerah air itu sulit, Pak. Sulit sekali air itu. Bahkan di sebagian daerah kita di Indonesia aja, di daerah Kalimantan itu, mohon maaf, dari rumah menuju air paling dekat 20 km, paling dekat. Maka dia pakai embun wudhunya. Kami lihat dalam sebuah tayangan TVRI bagaimana cara mereka ngambil air. Maka dari pohon-pohon pisang, gedeboknya itu, kulit luarnya dibuka jadi pipa begitu, ditempel-tempelin, dibawa ke rumah, bisa dapat seember untuk masak, untuk segala macam. Islam yang kayak begini dihargai oleh agama. Bagaimana dia? Apakah air itu buat wudhu? Nggak usah. Bila Anda butuh masak, ente pakai air itu buat masak, ente tayamum. Itulah murahnya Islam. Tapi kalau kayak kita di Karang Tengah, yang kadang enggak ada hujan dikit aja banjir, ini enggak ada ceritanya kita tayamum kita. Kalau listriknya mati, kudu bayar token, bayar dulu. Bukan begitu. Kurang lebih demikian. Bisa teriak kasih, wallahu a'lam. Sudah.